menggunakan transport untuk alat pemuas kita. Nah, jadi barang dan jasa membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian barang dan jasa, kita sekarang memasuki ke jenis-jenis barang. Nah, di sini ada beberapa jenis barang yang sudah dikelompokkan. Ada 6 jenis barang. Yang pertama berdasarkan cara memperoleh, yang kedua berdasarkan kepentingan, nah yang ketiga berdasarkan cara penggunaan, yang keempat berdasarkan hubungan pemakaian, yang kelima berdasarkan proses pengolahan, dan yang keenam berdasarkan bentuk dan sifat. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, berdasarkan cara memperoleh dibagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama ada barang ekonomi, yang kedua ada barang bebas atau barang non-ekonomi. Nah, barang ekonomi ini barang yang digunakan dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya di sini di depan ada laptop, ada sofa. Nah, laptop itu kita dapatkan dengan cara mengorbankan sesuatu yang kita punya. Kita memiliki uang, jadi kita mengorbankan uang yang kita punya untuk membeli laptop tersebut.
kapas. Nah, jadi kapas itu termasuk barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan. Nah, kalau kain adalah barang setengah jadi. Barang yang sudah diproses tetapi belum siap pakai. Nah, kalau pakaian adalah barang jadi. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuk dan sifat. Ada barang tetap dan barang bergerak. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya gedung sekolah. Lalu kalau barang bergerak, barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakaiannya pendek. Seperti contohnya makanan yang kalian beli di kantin itu kan cepat habis ya. Nah, itu termasuk barang bergerak. Oke, di sini Ibu ingin kalian diskusi kelompok. Ibu ingin minta kalian